أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita membaca kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis yang ketiga. Karena pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Suaranya jelas enggak? Hari ini kita akan membahas hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah itu bukan nama, itu julukan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Abdurrahman. Namanya sinten? Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhr, dari kabilah Daus. Jadi namanya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Sinten? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Itu namanya Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang manusia ketika dia melakukan dosa, maka akan muncul bintik hitam di dalam hatinya. Manusia kalau melakukan apa? Dosa, akan muncul bintik hitam di mana? Di dalam hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqilat. Apabila manusia ini segera meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara, kemudian beristighfar, wa taba, kemudian bertaubat, sukilat, maka bintik hitam itu akan dihapus. Wa in ada zida fiha
hatta tughliqa qalbah. Tapi kalau manusia itu mengulangi dosanya, lalu dia ulangi lagi dan dia ulangi lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai menutupi hatinya. Sampai napa? Menutupi hatinya. Fahuwarran alladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Banyaknya bintik-bintik hitam yang menutupi hati itulah yang dimaksud di dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ketahuilah bahwa tutup yang menutupi hati seorang manusia itu adalah gara-gara dosa-dosa yang dia kerjakan. Hadis riwayat Ahmad, kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih, dan kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan. Hadis yang kita dengarkan barusan itu menjelaskan apa efek dari dosa terhadap hati. Hati manusia itu aslinya putih atau hitam? Putih apa hitam? Putih. Aslinya manusia itu hatinya bersih apa kotor? Bersih. Yang membuat hati putih itu menjadi hitam, yang membuat hati bersih itu menjadi kotor, yang membuat hati sehat menjadi sakit, yang membuat hati lembut menjadi keras. Nopo? Dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Maka Nabi SAW mengawali sabdanya dengan berkata, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Manusia itu kalau melakukan dosa maka akan muncul bintik hitam di hatinya. Dosa yang seperti apa? Semua jenis dosa. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, apa maning? Kue tok. Dosa hati, dosa mata contohnya pelirak-pelirik, jelalatan. Di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Jangan pernah berpikir bahwa mata yang jelalatan itu tidak berakibat kepada hati kita. Oh, ngefek banget. Mata yang suka jelalatan, melihat hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah di dunia nyata maupun di dunia maya, itu akan membuat hati menjadi hitam. Dosa mulut napa? Ngrasani wong, mencela orang lain, mengadu domba, marah-marah tanpa sebab. Dosa tangan napa? Buang sampah sembarangan. Ayuh kok. Mangkat masjid gawa popok seplastik. Begitu rana wong, buang ngendi? Hah? Kalen. Ngendi maning?
tanah tanggane apa maning pinggir dalan dosa napa tangan. Dosa hati, apa dosa hati? Riya. Napa? Riya. Apa lagi? Sombong, iri. Semua dosa-dosa ini dan dosa-dosa yang lainnya akan membuat hati kita yang awalnya putih menjadi hitam. Kalau sudah terlanjur hitam, bisa diputihkan lagi atau tidak? Kalau sudah terlanjur kotor, bisa dibersihkan lagi tidak? Kalau sudah terlanjur sakit, bisa diobati atau tidak? Jawabannya bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba sukilat. Bagaimana mengembalikan yang hitam itu supaya putih lagi? Fa in huwa naza'a, tinggalkan. Napa? Tinggalkan. Wastaghfara, istighfar. Wa taba, tobat. Pinten? 3. Apa 1? Tinggalkan. 2, istighfar. 3, tobat. Sukilat. Bintik hitam itu akan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau nek baleni maning kepriwe? Ireng maning. Nek ireng maning baleni apa nih? Tobate. Lho ki bulan balen ora apa-apa. Ora apa-apa. Yang penting napa? Istighfar, taubat. Kita itu sedang berpacu dengan waktu. Kita ini sedang balapan sama malaikat pencabut nyawa. Jenengan tahu kapan datangnya? Hah? Nggak tahu. Mungkin nggak datangnya engkau kibar pengajian? Hah? Mungkin. Maka beruntunglah orang yang rutin untuk beristighfar dan bertobat. Kenapa? Karena orang yang seperti ini sangat mungkin malaikat pencabut nyawa datang setelah kita bertobat dan beristighfar. Berarti kalau malaikat pencabut nyawanya datang setelah kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ketika malaikat itu datang dalam keadaan kita sudah nopo? Bersih dari dosa. Tapi kalau kita sukanya menunda-nunda, engkau lah ngenteni Ramadan. Iki kan nembe nopo? Nembe Sya'ban. Engkau Ramadan itu aku pengen tobat. Saya mau meninggalkan dosa-dosa yang selama ini saya kerjakan. Aku tobatlah, Ramadan ratuku nomor maning. Siki mumpung urung Ramadan. Engkau lah Ramadan ora pelirak-pelirik maning. Siki mumpung urung Ramadan. Kalau dia tunda-tunda taubatnya, kok ternyata H-1 mati. Priwen jajak. H-1 berarti tanggal 30 Sya'ban. Besoknya Ramadan. Rencananya besok tobat. Ternyata tanggal 30 Sya'ban mati. Belum sempat apa? Tobat. Gak usah nunggu, gak usah nunda. Pengen bertobat, tinggalkan maksiat sekarang. Jangan nunggu nanti. Karena kita tidak tahu nanti itu masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu.
Dan kalau kita menunda-nunda maksiat, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak. Apa kata Nabi SAW? Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau dia menunda-nunda taubat, menunda-nunda istighfar, terus dia lakukan dosa lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai mendominasi hatinya. Ireng pol. Awalnya kan cuma ada putih, terus wonten napa nek? 1 2 3 ya 4 5 gitu. Tapi karena dia nggak mau segera bertaubat kepada Allah, nggak mau segera istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, dia biarkan bintik-bintik hitam itu sampai ta'lu qalbah, sampai mendominasi hatinya. Fadzalika ran. Itulah tutup yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mutaffifin ayat berapa? 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya tutup yang menutupi hati manusia itu adalah akibat dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi hitam dan putihnya hati seorang manusia itu tergantung apakah dia banyak melakukan dosa atau tidak. Semakin banyak dia melakukan dosa dan jarang untuk bertaubat, maka hatinya akan hitam, akan keras, akan sakit, akan kotor. Sebaliknya, semakin kita jarang melakukan perbuatan dosa, dan begitu melakukan perbuatan dosa kita segera untuk bertaubat, beristighfar, kita tinggalkan dosa itu, maka hati kita akan bersih, akan putih, akan sehat insya Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.